Mahinda. Jadi semuanya hadir pada pagi hari ini ya, dan bersiap untuk mengikuti pembelajaran P5. Mana adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anak mampu mengetahui bagaimana sejarah diciptakannya plastik ya. Sekarang Ibu akan memutarkan video tentang sejarah plastik. Silahkan disimak dengan baik. Yang dibuatnya dari bahan selulosa. Seorang yang bernama Alexander Marquez merupakan orang pertama yang mencoba untuk membuat bentuk air tawar dari plastik modern yang dibuatnya dari bahan selulosa. Selulosa sendiri merupakan sebuah zat seperti polimer yang dapat dijumpai pada dinding sel dari jenis tanaman keras, dan selulosa ini dapat membuat suatu hal menjadi kaku. Alexander Marquez ini kemudian melanjutkan penemuannya dalam sejarah plastik dengan menamai hasil temuannya tersebut dengan nama parkosine. Setelah tadi sejarah diciptakannya plastik ya, mulai dari dibuat melalui sisa-sisa tumbuhan dan juga hewan sampai pada akhirnya ditemukannya bahan plastik yang tidak bisa terurai. Plastik lebih dipilih ketika menggunakan pada masa sekarang karena bisa membawa barang. Yang lainnya lebih gampang dipakai ya, lebih gampang didapatkan. Nah, karena plastik itu lebih praktis, mudah didapatkan, lebih awet, dan lebih tahan lama ya, dan gampang untuk didapatkan di mana saja. Itu kenapa plastik menjadi pilihan utama sekarang orang-orang di dalam membungkus makanan ataupun di dalam membawa barang-barang. Jadi itu sejarah diciptakannya plastik ya. Kemudian anak-anak juga diharapkan untuk mampu bertanggung jawab di dalam menggunakan plastik. Sama seperti video yang sudah anak-anak tonton tadi. Apa bahaya plastik? Ya, Dina? Dapat mencemari lingkungan. Dapat mencemari lingkungan. Dan juga hewan-hewan di laut akan mati. Ya. Bisa membuat banjir. Apalagi dampak negatif yang dihasilkan oleh plastik. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Silakan anak-anak duduk dulu dengan kelompoknya. Nah, baik anak-anak, anak-anak sudah duduk dengan kelompoknya. Sekarang silakan anak-anak mendiskusikan dengan kelompoknya bahan-bahan atau benda-benda plastik yang ada di kelas ataupun yang ada di sekolah ini dan apa kegunaannya ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya, silahkan dikerjakan. Identifikasi plastik yang ada di kelas ataupun yang ada di lingkungan sekolah beserta apa kegunaannya. Silakan. Ya udah menampung tulis aja. Benda plastik yang ditemukan di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Ini kekurangannya. Kegunaan.
diskusi bersama kelompoknya sudah habis. Sekarang Ibu akan meminta anak-anak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas, ya. Sebelum itu, mari kita tepuk semangat dulu agar anak-anak tetap semangat dalam pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Kepada ketua kelas silakan dipimpin. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama benda, botol plastik. Kegunaan bisa untuk menampung air. Sedotan plastik bisa untuk menyedot minuman. Kantong plastik bisa untuk membawa barang saat belanja. Sendok plastik bisa untuk menyendok makanan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Talita. Baik, sekarang untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Sumantari, silakan dipresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Saya akan mempresentasikan barang bekas kegunaan barang bekas. 1. Tidak untuk hewan keracunan. 2. Botol untuk B5 dan penampung air plastik. 3. Plastik untuk membawa barang atau bola plastik ini atau Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Sumantari. Ayo kita lanjutkan sekarang untuk kelompok terakhir dari kelompoknya Hedi, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama benda, botol plastik, dan penggunaan bisa menampung air. Plastik bisa menampung barang-barang dan praktis dibawa. Gas bisa digunakan untuk bekerja atau hiasan. Laser bisa untuk membaca. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok ini. Berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang sejarah plastik dan juga bahaya penggunaan plastik. Apakah anak-anak senang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Apakah ada yang tahu bahaya dari penggunaan plastik? Dapat mencemari lingkungan. Dapat mencemari lingkungan. Lagi? Dapat merusak lingkungan. Dapat merusak lingkungan. Lagi? Mencemari laut dan hewan-hewan. Iya, mencemari laut dan hewan, ya. Jadi itu dampak dari penggunaan plastik yang berlebih apabila kita tidak bijak dalam menggunakan plastik. Baik, anak-anak, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Sumantari. Benar, plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya sangat praktis dan serbaguna. Beberapa alasan utama adalah ringan. Plastik memiliki berat yang sangat ringan dibandingkan dengan banyak material lain seperti logam,
digunakan karena dia itu fleksibel. Yang kedua, murah. Ketiga, dengan mudah didapatkan, juga tahan lama. Itu kenapa sekarang banyak yang lebih menggunakan plastik daripada kantong kain, karena itu lebih murah dan juga mudah didapatkan. Tetapi kita harus tetap bijak di dalam menggunakan apa? Plastik. Nah, anak-anak, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran kita minggu depan, anak-anak silakan membentuk kelompok dan kita akan membuat proyek. Ya, proyeknya itu adalah tentang bagaimana cara anak-anak mengkampanyekan untuk mengurangi sampah plastik tersebut. Silahkan siapkan nanti alat dan bahannya sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ngaturan para masanti. Pada ketua kelas, kita silakan. Berdiri. Ngaturan para masanti. Om Santi, Santi, Santi. Om beri hormat. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya, tentang P5, gaya hidup berkelanjutan, kurangi sampah plastik. Bagaimana kita bijak dalam menggunakan plastik. Apakah anak-anak sudah membawa alat dan bahan yang akan digunakan untuk proyek hari ini? Nah, sebelum anak-anak bekerja dengan kelompoknya, mari kita menyaksikan video bagaimana cara mengurangi sampah plastik ya. Silakan disimak video. Pasti sudah merasa sebelumnya dengan dampak sampah plastik pada tubuh manusia dan lingkungan. 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Teman kece yang sudah nonton video sampah plastik pasti sudah merasa sebelumnya dengan dampak sampah plastik pada tubuh manusia dan lingkungan. Masalah ini sangat serius loh untuk kamu dan masa depanmu. Menurut data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dalam setahun, 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola. Betul, ada pihak yang sudah ditugaskan untuk menangani. Tapi seberapa banyak petugasnya, pasti sulit ya menuntaskan masalah dari berjuta-juta ton sampah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, cara anak-anak untuk menanggulangi atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, Manfaatkan kembali kantong plastik. memanfaatkan kembali kantong plastik. Lagi, Mendaur ulang plastik. mendaur ulang plastik. Jadi anak-anak sudah mulai bijak menggunakan plastik dengan mengurangi penggunaan plastik dan menggunakan kantong kain ketika berbelanja. Baik anak-anak, sekarang anak-anak silahkan duduk dengan kelompoknya. Anak-anak akan membuat media kampanye untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Silakan duduk dengan kelompoknya terlebih dahulu. Silakan anak-anak duduk dulu dengan kelompoknya, ya. Apakah anak-anak sudah membawa alat dan bahannya? Sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, silakan anak-anak membuat sebuah media kampanye yang akan anak-anak kampanyekan bagaimana mengurangi penggunaan sampah plastik ya, sehingga lingkungan kita tetap terjaga kelestariannya. Silakan
bersama kelompoknya. Diberikan waktu selama 30 menit dan setelah itu kita akan presentasikan ke depan. Untuk mengurangi sampah plastik. Karena waktunya sudah habis, silakan sekarang anak-anak mempresentasikan hasil kerja proyeknya, mind mapnya dengan teman kelompoknya. Bagaimana cara atau upaya kita untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, silakan untuk kelompoknya Edi maju ke depan. Ini adalah kampanye kami dalam mengurangi plastik. 5R gaya untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, reduce. Mulai menolak penggunaan plastik secara berlebihan, misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. 2. Reduce. Industri dapat dilakukan dengan menerapkan berbelanja kebutuhan agar tidak mubazir. 3. Recycling, mendaur ulang sampah atau barang bekas menjadi produk baru yang memiliki nilai manfaat. 4. Industri, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misal membawa tempat makan dan minum sendiri. Dan terakhir, 5. Road, mengolah sampah dapur menjadi kompas sehingga mengembalikan zat organik ke alam untuk menimbulkan tanah. Itu adalah hasil dari kelompoknya Hedi mengkampanyekan bagaimana cara mengurangi sampah plastik, yaitu dengan 5R. Reduce, recycle, dan juga road, ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Hedi. Silakan duduk. Sekarang untuk kelompok kedua, kelompoknya Sumantari. Silakan kampanyekan hasil poster tentang bagaimana mengurangi penggunaan plastik.
restoran atau dendahan. Nah, dan untuk mengurangi bagaimana penggunaan plastik di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak silakan duduk dulu sesuai dengan tempat masing-masing. Nah, anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah bekerja dengan baik dengan kelompoknya, membuat poster yang berkampanyekan tentang bagaimana cara kita mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu harapkan kampanye ini tidak berhenti pada pagi hari ini saja atau hari ini saja. Anak-anak tetap melakukan mengurangi penggunaan plastik. Ini jadikan gaya hidup berkelanjutan agar kita mampu untuk menjaga bumi dan juga lingkungan kita tetap lestari dan juga asri. Ya. Nah, untuk evaluasi, Ibu akan memberikan anak-anak lembar yang akan anak-anak kumpulkan pada minggu depan, di mana di sana berisi tentang saya bijak menggunakan plastik. Apa saja hal-hal yang sudah anak-anak lakukan, silakan ditulis di sana. Misalnya, anak-anak sudah melakukan, saya sudah memulai membawa botol minum, ya, atau saya sudah mulai mengemas makanan dengan tempat makan, tidak lagi membungkusnya dengan kertas minyak ataupun plastik. Ya, ini akan menjadi gaya hidup berkelanjutan anak-anak. Salah satu hal yang anak-anak perbuat untuk mengurangi penggunaan plastik tersebut. Ya, untuk ininya akan Ibu bagikan lembarannya. Silakan dikerjakan nanti di rumah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Kalau tidak, siapa yang bisa menyimpulkan materi atau pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini? Ya, silakan Indah. Kita harus mengurangi penggunaan plastik karena plastik sulit terurai yang menyebabkan pencemaran tanah dan laut. Ya, jadi itu kesimpulan yang bisa kita lakukan. Anak-anak mengurangi sampah plastik karena plastik itu sangat sulit terurai. Ya, bahkan ratusan atau ribuan tahun plastik itu tidak akan terurai. Jadi kita harus menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik tersebut. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin menyampaikan pembelajaran kita minggu depan untuk P5. Silakan anak-anak kumpulkan, ya, lembaran yang Ibu berikan, bagaimana anak-anak bijak dalam menggunakan plastik selama seminggu ke depan, sehingga ini menjadi gaya hidup berkelanjutan anak-anak untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, apabila tidak ada lagi yang ditanyakan dan dibahas, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengaturkan para peserta.